mengampuni segala dosa pelanggaran kami, baik laku pikiran hati kami yang jahat di hadapan-Mu, yang menyakiti hati-Mu, yang mengecewakan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami, mata kami pada saat sore hari ini tetap tertuju hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus, hikmat surga menjadi bagian hidupnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada-Mu saja Tuhan. Segala intimidasi kuasa setan iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami, mencoba mengganggu pemberitaan kebenaran firman-Mu, konsentrasi kami halaukan, hancurkan dalam nama Yesus. Di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami mendengar firman-Mu. Buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita banyak menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berkata, aduh, bagaimana menikmati kebaikan Tuhan di saat saya punya masalah, mungkin saya punya pergumulan yang belum ada jawaban. Tapi satu hal yang saya mau bilang, saudara, di dalam Tuhan, ketika kita menikmati Tuhan itu, meskipun ada tantangan, ada cobaan, ada pergumulan, itu akan terasa ringan. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan, sharing buat kita semua. Kita membuka Alkitab kita, ya, yang bawa Alkitab boleh buka, yang Alkitab boleh, handphone juga boleh. Haleluya. Puji Tuhan. Ratapan Fatsal yang ketiga. Haleluya. Ratapan Fatsal yang ketiga ayat ke-25. Ratapan Fatsal yang ketiga ayat yang ke-25. Haleluya. Saya akan baca bagi saudara. Saudara akan memperhatikan di Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan amin. Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi semua orang? Halo? Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bagi orang yang jiwanya apa? Mencari Tuhan. Katakan amin. Katakan mencari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi bagian kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Kadangkala saudara, kadangkala berkat yang Tuhan telah siapkan buat kita, kadangkala pending. Kenapa? Karena mungkin saudara, kita nggak sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita nggak sepenuhnya apa? Mencari Tuhan. Sehingga berkat yang telah lama disediakan buat saya dan saudara itu dipending dulu. Haleluya. Sehingga mungkin saudara berkata, kenapa ya? Selama ini kok Tuhan itu terasa jauh. Selama ini kok kenapa ya? Seakan-akan apa yang saya lakukan itu gagal. Ya, apa yang saya rencanakan itu gagal. Karena itu, pertama, kita nggak sepenuhnya. Ya, berarti ada alternatif lain. Ya, kalau
orang yang berharap penuh kepada Tuhan artinya dia nggak punya pengharapan lain selain Tuhan. Ya, kalau kita masih mengharapkan manusia, masih mengharapkan keluarga, masih mengharapkan orang lain, masih mengharapkan ya mungkin keluarga yang punya kekayaan, punya jabatan dan sebagainya, sehingga Allah bukan satu-satunya pengharapan kita, sehingga Allah bukan satu-satunya yang kita andalkan, saudara, sehingga membuat berkat yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati itu tidak kita nikmati. Ya, saudara, tentu berkat yang saya maksud di sini bukan cuma sekedar uang atau harta dan kekayaan, bukan. Berkat itu bicara tentang nikmat hidup. Amin. Bicara tentang apa? Nikmat hidup. Nah, saudara, apa gunanya kekayaan kalau kita tidak nikmati kenikmatan hidup itu? Saya beri contoh. Ada orang kaya, tapi sakit-sakitan. Ya kan? Tiap minggu cuci darah. Ya, saudara tahu kalau orang sudah cuci darah tiap minggu, itu hanya tinggal perpanjang umur. Uang habis, nyawa pun habis. Iya kan? Uang habis, nyawa habis. Selagi masih banyak uang ya cuci darah terus, karena mahal itu. Ya nggak tahu kalau itu ditanggung oleh BPJS. Nah, saudara, haleluya. Jadi berkat itu dan nikmat akan berkat itu satu paket yang Tuhan siapkan buat kita. Katakan amin. Jadi berkat yang Tuhan kasih itu bukan cuma berkat materi, bukan cuma berkat harta dan kekayaan, tetapi nikmat hidup. Amin. Biar kita orang cuma makan tahu tempe, tapi sehat. Haleluya. Itu anugerah. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan kita hanya membatasi berkat Tuhan itu kepada hal-hal yang materialistis. Hal-hal yang materi saja. Uang, ketika nggak ada uang berarti Tuhan nggak berkati kita. No. Itu mindset yang salah. Pola pikir yang salah. Ya, tanpa kita menyadari kalau kita bisa menikmati hidup dengan kekuatan, dengan kesehatan yang kita jalani hari-hari ini, bukankah itu sebuah berkat Tuhan? Amin. Haleluya. Iya. Coba saudara pilih mana? Ona punya banyak uang, tapi tiap minggu mesti opname di rumah sakit. Sakit-sakitan. Aduh, ini sakit. Habis sakit ginjal, sakit jantung. Habis jantung, sakit hati. Iya kan? Artinya dia tidak menikmati kekayaannya kan? Iya kan? Iya. Apa gunanya kekayaan itu kalau kita tidak nikmati? Haleluya. Ya. Tetapi saudara, betapa bahagianya hidup ya di tengah dunia ini yang cuma hidup sekali, saudara. Ketika kita menikmati kebaikan Tuhan dan nikmat akan berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Katakan amin. Tuhan adalah baik kepada siapa? Kepada orang yang apa? Berharap kepada Tuhan. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, mari ya, berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Alkitab yang bilang, kalau pendeta bilang bisa salah, tapi sekali lagi sebagai hamba Allah saya mau katakan, Alkitab mencatat firman Allah berkata, Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau Alkitab sudah bilang itu benar dan tidak terbantahkan.
Dan yang jiwanya apa? Mencari Tuhan. Aduh, hari-hari ini saya lihat banyak orang Kristen sudah mulai malas cari Tuhan. Ya kan? Lebih suka apa? Cari apa? Cari kesenangan sendiri. Betul? Lebih suka apa? Cari materi, cari uang. Ya boleh cari uang. Boleh, sekali lagi. Boleh cari uang. Tetapi jangan melupakan cari Tuhan. Jangan cari uang, saudara. Saudara bela-belain hujan panas saudara karena mencari uang. Ya, hujan panas saudara bekerja, banting tulang. Ya, haleluya. Hanya untuk apa? Cari apa? Cari uang. Saudara, baru hujan rintik-rintik saja, kenapa? Tidak ibadah. Aduh, habis hujan Pak Pendeta jadi. Itu orangnya ibadah. Haleluya. Kalau kita orang cari uang, biar hujan badai. Ya, kita terobos. Kenapa uang? Haleluya. Oh, betapa indahnya kalau Tuhan menemukan ada umat-umat Tuhan yang sebegitu getolnya mencari Tuhan hari-hari ini. Amin. Mau hujan kah, mau badai kah, mau corona kah. Haleluya. Alkitab bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ketelanjangan kah, penderitaan kah, termasuk corona. Amin. Haleluya. Jangan alasan, aduh Bapak Pendeta, kita orang takut ini. Ya, habis wabah ini belum selesai jadi. Ya kan? Yang nggak ada virus aja ibadah 1-2 kali, apalagi ada virus. Jadi alasan kan, aduh, social distancing. Jadi alasan, aduh Pak Pendeta, saya ibadah di rumah aja. Ya, haleluya. Tapi orang yang mencari Tuhan, kata Alkitab bilang apa? Tuhan itu baik kepada orang yang jiwanya mencari Tuhan. Terus saudara berkata, berarti Tuhan gak baik kepada semua orang? Ya. Amin. Ya. Bagi orang yang tidak mencari Tuhan, bagi orang yang tidak berharap kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak menunjukkan kebaikannya kepada orang itu. Haleluya. Haleluya. Apakah Tuhan pilih kasih? No. Ya. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan bahwa ada orang yang dikhususkan Tuhan untuk menikmati berkat dan anugerahnya, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan dan yang mencari apa? Mencari Tuhan. Silakan kalian cari penghidupanmu, cari uang sebanyak mungkin, tapi jangan melupakan Tuhan. Jangan mencari Tuhan. Jangan saudara karena sibuk mencari dunia, mencari uang, mencari kekayaan, engkau lupa mencari Tuhan. Ini bahaya. Haleluya. Mencari Tuhan itu harus di tempat yang paling utama dalam hidup saudara. Amin. Yang pertama, kenapa? Karena dia adalah sumber berkat kita. Ya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan itu baik. Haleluya. Kalau kita berharap kepada keluarga, berharap kepada manusia, ujung-ujungnya bisa kecewa. Kenapa? Karena manusia itu berubah-ubah. Betul? Hari ini dia bisa baik, hari ini dia bisa tolong kita, tapi belum tentu besok, belum tentu lusa. Iya kan? Betul apa benar? Ya. Tetapi kalau Tuhan, haleluya, ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, maka dia akan menunjukkan segala kebaikan dan kesetiaannya. Dan Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Makanya jangan pernah berhenti berharap kepada
Meskipun Ibu Tin tidak punya suami lagi, tidak punya topangan, ya seperti waktu Darti masih hidup. Tetapi saya mau ingatkan, ya, Bu, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tidak pernah dikecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih dan setianya. Kebaikannya kita akan nikmati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Amin. Sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Kasih setianya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Fatsal 3 ya, ayat 22, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu apa? Selalu baru tiap pagi. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Dan kenapa berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan kita? Karena kasih setia Tuhan tak ada habisnya. Katakan amin. Tak berkesudahan, artinya tidak ada habisnya kasih setia Tuhan. Kalau kita berharap pada manusia, mengandalkan manusia, saya bilang tadi manusia bisa berubah. Amin. Manusia bisa datang mood-moodnya. Kalau datang mood baik ya dia tolong. Datang moodnya lagi stres, ya kan? Lagi stres begini, corona begini, terus datang. Aduh, Bapak, boleh pinjam uang kah? Ya. Jangan bilang dia ambil barang di belakang dia kejar. Sudah stres begini, saya saja besok nggak tahu makan apa, tak pinjam uang. Halo, engkau salah alamat. Haleluya. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Alkitab bilang apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Selalu apa? Selalu baru, tak habis-habisnya rahmatnya. Haleluya. Dan apa? Selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan apa? Selalu baru setiap pagi. Jadi nggak ada habisnya deh kasih setia Tuhan. Makanya ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita nggak pernah kecewa karena kasih setia Tuhan nggak ada habisnya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu apa? Selalu baru. Haleluya. Tiap pagi. Makanya kalau tiap pagi selalu bangun apa? Doa dulu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Bahkan sepanjang hari ini kami letakkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu kasih setia-Mu selalu baru di setiap pagi akan menyertai kami sepanjang hari ini. Katakan amin. Haleluya. Ya. Berdoa itu cuma singkat aja pagi-pagi ya. Ya, jangan pagi-pagi bangun langsung kerja atau langsung mandi pergi ke kampus atau apa, ya kan? Ya. Jadi saudara, kita harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena yang pertama Tuhan itu baik, yang kedua kebaikan kesetiaannya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan yang terakhir, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama karena Tuhan itu baik, yang kedua karena kasih setianya tidak berkesudahan, dan yang ketiga adalah karena Tuhan adalah bagian kita. Katakan amin. Katakan Tuhan adalah bagianku. Katakan Tuhan adalah bagianku. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan menjadi bagianmu, artinya apa?
Tuhan menjadi pribadi yang selalu saudara rindukan, yang saudara cari hari ini. Saya katakan, lapar dan haus akan Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Kalau lapar dan haus akan Tuhan itu hilang, ini bahaya. Makanya banyak orang Kristen tidak mau ibadah, tidak mau setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak haus lagi akan Tuhan. Jiwa mereka tidak haus lagi akan Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara mau berharap kepada Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan, saudara akan dan saudara harus memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika saudara memiliki lapar dan haus bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan hadirat Tuhan, akan perkataan firman, maka saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setia Tuhan yang tak ada habisnya itu bagi hidup saudara, hidup keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala usahamu, dalam segala kehidupanmu. Tuhan selalu menyertai dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang tak berkesudahan itu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ya, jangan cerita masalahmu kepada tetangga, kepada orang lain. Itu alamat yang salah. Tapi ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Ceritakanlah apa penderitaanmu, apa yang saudara alami. Ceritakan itu kepada Bapa yang baik di surga itu, dan Dia akan menolong saudara. Karena kasih setia dan rahmat-Nya selalu baru buat kita, dan kita akan menikmati itu.